Nah, sebagai konten kreator nih Kak, apa aja sih strategi yang perlu di-highlight untuk nyiptain konten yang menarik sekaligus buat audiens itu betah sama konten kita? Itu gimana tuh Kak caranya? Jadi sebenarnya buat konten itu untuk caranya yang paling sering dilakukan sama teman-teman itu ada di sana. Halo Sobat Citizen, kenalin nama aku Andi Anggu Putri Buana and welcome back to SE Podcast. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang sama seorang digital marketer plus content creator, Kak Abdul Rahman T. SKM CPDM. Hai Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nama panggilannya Kak Abdul apa Kak Rahman nih Kak? Oke. Sebelum masuk ke topik utama nih Kak, dengar-dengar Kakak dulu tuh sangat punya fakultas kesehatan dan masyarakat nih kan, yang punya ribuan followers di Twitter sama Instagram. Bener nggak sih Kak? Boleh dong cerita-cerita dikit sambil flashback masa Kakak kuliah dulu. Oke, jadi kemarin itu sebenarnya kalau bilang syarat enggak, karena saya mainnya itu akun anonim di Twitter. Jadi di Twitter itu saya mengedar salah satu akun anonim yang saya buat sendiri, itu namanya Menjadi Wajah. Nah, situ akunnya memang fokus untuk pada konten-konten perbaikan diri, sama hadis, Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya saya nggak mau muncul di permukaan, saya cukup dikenal itu akun saja, nggak usah tahu siapa di balik orangnya. Tapi alhamdulillah hari makin hari itu followersnya bertambah banyak, hampir ratusan ribu, bahkan sekarang udah jutaan. Tapi saya nggak handle lagi ada temannya. Jadi tapi lama kelamaan kemudian saya ingat sekali waktu itu ada mata kuliah namanya kewirausahaan ya, dimana dasarnya itu tidak punya usaha. Oke. Dan situ kita dikasih challenge ya, siapa yang bisa mendapatkan income pendapatan itu yang terbanyak, nah dia pemenangnya. Buat usaha apapun ya. Nah, teman-teman saya waktu itu ada yang jualannya apa, mahasiswa yang jualan gorengan, jualan pulsa, jualan bros dan sebagainya. Nah, saya katakan kayaknya kalau jualan-jualan seperti ini udah mainstream di kalangan mahasiswa. Saya berpikiran saya punya akun nih besar, kenapa tidak saya manfaatkan akun ini. Dan waktu itu kan teman-teman rata-rata punya modal dong untuk beli gorengan dia butuh, buat gorengan dia butuh tepung, butuh apa dan sebagainya. Nah, saya nggak punya modal waktu itu. Nah, situ saya PO, open PO, kaos Menjadi Wajah. Nah, alhamdulillah waktu itu laku 2 lusin. Jadi waktu itu disitulah mulai dikenal sayanya dari situ. Karena ini apa di luar dari inilah idenya gitu kan. Karena saya melihat ada aset di sini yang harus saya maksimalkan manfaat. Oke. Nah, sebagai mahasiswa aktif nih Kak, gimana sih caranya buat ngimbangin jadi konten kreator sekaligus jadi mahasiswa sampai bisa dapat gelar cum laude? Ih, sumpah keren banget Kak. Nah, aku juga kadang ngerasa kewalahan sama tugas-tugas kuliah yang numpuk. Itu buat time manajemennya gimana sih Kak? Buat ngatur waktunya sama kuliah. Kalau dibilang pintar ya cum laude ya alhamdulillah sih Kak. Cuma waktu itu alhamdulillahnya biasanya kan kalau ketua tingkat ya, ketua tingkat itu biasanya ada semacam privilege tersendiri. Tapi itu bisa dibuktikan kalau misalnya kenapa bisa itu semua ada nilai-nilainya dan bisa dibuktikan secara keilmuan. Jadi memang time management waktu itu yang namanya juga mahasiswa kalau sudah kuliah langsung pulang gitu kan. Nah, situ saya juga manfaatkan banyak waktu dari jam siang mungkin udah libur, saya itu kan nggak ada aktivitas. Tugas itu baru kerasa di semester 4 kalau nggak salah. 4 mulai naik itu kan mulai ada agak longgar sisa skripsi kan. Nah, skripsi juga waktu itu saya dulu karena memang saya lebih fokus ke apa ya, ke komunitas, lebih fokus ke passion. Akhirnya saya teman-temanku itu tamat 3,5 tahun atau bahkan ada 3 tahun. Saya bahkan sampai 4 tahun. Alhamdulillah dapat juga gelar cum laude itu. Oke. Keren banget Kak. Nah, sebagai konten kreator nih Kak, apa aja sih strategi yang perlu di-highlight untuk nyiptain konten yang menarik sekaligus buat audiens itu betah sama konten kita? Itu gimana tuh Kak caranya? Jadi sebenarnya membuat konten itu untuk caranya
paling sering dilakukan sama teman-teman konten kreator itu ada irisan antara irisan yang disukai sama audiens dengan irisan yang kita bisa. Jangan sampai kita buat konten hanya sekedar kita bisa dan kita mau, itu artinya dalam kutip kita egois. Karena oke, saya bisa buat konten tentang self improvement misalnya, perbaikan diri. Ternyata audiensnya tidak butuhkan hal itu. Itu artinya kita egois membuat konten dan kontennya tidak tepat sasaran. Nah, beda kalau misalnya yang kedua itu kalau misalnya audiensnya membutuhkan tentang self improvement, tapi kita selalu membahas tentang branding dan lain sebagainya. Juga tidak tepat sasaran. Nah, sehingga yang kita butuhkan adalah antara apa yang disukai sama audiens dan apa yang bisa kita lakukan. Kayak gitu, jadi irisan seperti itu. Dan yang harusnya kita ciptakan itu bukan kita ciptakan sih, maksudnya kita ikuti adalah tren yang sekarang. Misalnya ada tren apa lagi nih, yang itu buat versinya kita seperti apa. Kayak gitu sih. Jadi sesimpel kita ATM amati tiru, modifikasi ATP amati tiru. Jadi apa yang lagi viral itu yang kita ATM. Gitu sih kurang lebih. Kalau dari teknik amati tiru modifikasi itu kayak semacam yang lagi viral musik itu dipakai kayak gitu. Termasuk musik. Kan kalau di Instagram sama di TikTok itu ketahuan kan lagi viral. Apalagi sekarang di dashboard Instagram itu udah ada sendiri untuk yang lihat song yang viral. Itu harus sudah ada sendiri fitur terbarunya. Yang dulunya kita harus cari dulu scroll yang mana yang lebih viral yang ada tanda-tandanya ke atas itu kan. Sekarang sudah ada. Jadi tidak perlu lagi untuk cari-cari lagi gitu. Tapi sebenarnya membuat konten itu adalah menciptakan rasa, dan ini yang sebenarnya teman-teman harus ciptakan, bukan hanya sekedar segi estetiknya, tapi ada rasa atau ada value yang kita sampaikan. Karena tidak sedikit juga teman-teman konten kreator yang terutama yang sudah di-hire di suatu perusahaan itu sangat-sangat susah untuk melepas ketika dia mau resign misalnya, karena sudah ada rasa yang diciptakan. Dia mengkhawatirkan kalau dia udah lepas rasa kontennya itu beda lagi dengan yang baru, dari segi pewarnaan, dari segi kata-kata dan lain sebagainya. Itu sih susahnya kalau kita sudah ada di satu perusahaan. Makanya sebenarnya konten kreator yang berhasil atau yang bagus lah, mereka bisa membuat generasi di suatu perusahaan. Kalau misalkan konten kreator yang berdiri sendiri nih Kak, terus influencer, tapi sebelumnya dia kerja di perusahaan, terus selesai dari itu bisa dibilang hilang jati diri atau gimana sih Kak? Setelah dari perusahaan sebagai konten kreator, terus resign jadi influencer, itu gimana Kak? Saya banget itu. Jadi saya kan kurang lebih 4 tahun sudah pernah kerja di salah satu perusahaan pastry. Nah, waktu itu justru di situ hilang jati diriku, karena hanya sekedar depan laptop. Saya kan orangnya extrovert ya. Jadi harus ketemu dengan orang, kalau enggak ya enggak semangat, enggak percaya, harus ketemu sharing dan apalagi gitu kan. Waktu itu saya kerja dari jam 9 sampai jam 5. Hanya depan laptop, posting, buat konten, iklankan, sudah selesai. Kayak di tahun keempat saya merasa bahwa kayaknya saya sudah harus keluar dari sini dan men-challenge diri saya untuk aktif konten, untuk aktif di dunia digital marketing. Dan alhamdulillah sekarang yang dulunya follower saya cuma 15.000 itu naik dalam waktu kurang lebih 1,5 tahunan lah ya. Keren. Karena saya merasa bahwa di sini di dunia konten kreator sama marketing itu beda. Kalau misalnya hanya sekedar di suatu perusahaan korporat itu kan betul-betul waktu itu diikat ya sama kita. Saya sendiri orangnya nggak bisa seperti itu. Itu sih. Selain dari waktu nih Kak, tantangan apa aja sih Kak selama berkarir sebagai influencer plus konten kreator di Instagram? Oke, perlu saya informasikan dulu sama teman-teman semua bahwa sebenarnya konten kreator, influencer sama KOL itu beda. Jadi mungkin ada yang kayak pukul rata semuanya sama ya, influencer, konten kreator sama KOL. Jadi kalau influencer itu adalah orang-orang yang memiliki influence, pengaruh tersendiri di suatu bidang. Misalnya nih Kak Rijal Jamal, dia kan menginfluence di bidang public speaking, di bidang konten kreator itu sendiri, di bidang politik bagi masa politik sekarang. Nah, itu namanya menginfluence.
Ada juga misalnya food blogger ya, Hmm. ini lucu, jajanan Makassar, nah itu udah dikatakan influencer. Oh, Karena ketika oke. dia posting udah bisa mempengaruhi orang, itu influencer. Nah, kalau konten kreator itu yang difokuskan memang adalah ke kontennya. Nah, konten kreator ini bisa jadi influencer, bisa jadi tidak. Karena konten kreator itu hanya sekedar posting, estetik, banyak yang likes, bisa jadi hanya sampai di situ tok saja. Tapi pada saat dia kayak tanda kutip ingin jualan, agak susah naiknya ke situ. Oh. Nah, karena memang yang dilihat adalah dari segi kontennya saja. Iya. Oh, ada satu lagi namanya selebgram. Iya. Nah, seleb itulah. Oke. Nah, kalau selebgram dia bisa jadi masuk nih ke influencer. Mm-mm. Karena di mana-mana dia aktif memperlihatkan kesehariannya, ini yang di spill itu, produk ini, dan mereka suka kayak gitu. Nah, itu dari influencer sih kalau udah ada di tahap menjadi selebgram Oh, kayak gitu. oke. Nah, satu lagi QL itu ini sebenarnya sama dengan influencer, cuma diistilahkan di sebuah perusahaan corporate. Jadinya nggak sebut content creator, dia nggak sebut influencer, tapi ke QL, key opinion leader, orang-orang yang memiliki pengaruh di dunia maya dan dunia nyata. Oh, oke oke Kak. Nah, selain sebagai content creator nih Kak, Kakak juga berprofesi sebagai digital marketer. Iya. Nah, oke, ini bicara soal digital marketing nih Kak. Kenapa sih pada saat dulu awal-awal mau terjun ke dunia digital marketing itu tuh merasa penting banget, padahal udah dikenal sebagai content creator, kenapa tuh Kak? Base saya memang sebenarnya digital marketing dulu Hmm. base saya. Cuma di tahun 2020, 2021 sampai sekarang saya aktif konten. Oh, Dan oke. mungkin agak enggak linear ya antara konten yang saya share dengan profesi saya. Makanya sekarang itu ada namanya pergeseran niche. Niche saya yang dulu selalu membahas tentang perbaikan diri. Nah, kalau saya jual itu apa yang saya mau jual? Kan beda kalau misalnya saya mau jualan kelas Facebook Ads, Instagram Ads, kan enggak nyambung kan? Iya, benar. Nah, beda kalau misalnya saya jual kelas untuk perbaikan diri, kelas psikologi misalnya. Saya itu nyambung ya. Nah, tapi kalau pada saat saya mau jual workshop, kayaknya agak kurang nyambung. Yang dilihat orang itu wah, banyak ya followersnya, banyak yang nonton, mungkin hanya sekedar itu tok saja. Tapi bisa jadi ada orang di luar sana yang mengatakan kok bisa orang ini jago meta ads, dan Yes. di kontennya dia selalu bahas tentang perbaikan diri dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu yang mencoba saya ambil benang merahnya. Itu PR saya nanti di bulan September, bagaimana niche ini bergeser. Nah, bergesernya niche ini sebenarnya kita bakalan meninggalkan semua beberapa follower, dan itu sudah terbukti. Karena beberapa waktu kemarin saya hanya posting sekedar apa aktivitas saya, mengisi di BSI, mengisi di mana gitu. Udah ada mulai follower yang tinggalkan saya, dia bukan target market saya. Oke. Dan mungkin dia mengatakan karena kayaknya udah nggak posting lagi tentang konten-konten self improvement. Padahal kan sebenarnya kalau mau dilihat dunia saya ya digital marketing kayak Yes, gitu. Makanya saya mencoba untuk soft selling bagaimana nanti audiens yang dulunya suka tentang self improvement, perbaikan diri, itu dia juga suka tentang dunia digital marketing. Itu saya lagi transisinya di situ. Makanya saya banyak belajar banyak hal dari teman-teman yang dulu suruh kayak Nico Julius, kayak Rico Huang. Nah, bagaimana saya bawa bisnis ini, profesi mereka, kan saya sentuh di bidang profesi mungkin ada yang sebagai karyawan. Makanya ketika saya bahas konten tentang gaji, itu tinggi banget engagementnya. Nah, kalau saya bahas tentang konten tentang teknik-teknik mengiklan dan sebagainya itu enggak kurang. Karena memang orang lebih cenderung melihat bahwa sosok Rahman ini adalah sosok yang suka memberikan semangat kayak gitu. Makanya sebenarnya saya mau ngatur konten saya nanti, di mana nanti di hari Rabu itu namanya sistem wirausaha, dan di situ dikhususkan untuk membahas konten yang hard, yang memang teknis di situ. Dan selebihnya barulah saya serahkan ke pihak manajemen saya bagaimana mengatur konten pilarnya. Nah, konten pilar itu berbicara tentang konten pilar ini yang paling penting sebenarnya di dunia konten kreator. Apa saja sih yang kita bahas? Kalau hanya sekedar the day of my life itu terus saya jelaskan bosan. Nah, konten pilar itu kayak misalnya ada edukasinya, ada yang entertainnya, ada giveaway-nya mungkin, kemudian ada endorsement-nya, kemudian ada tekniknya. Konten pilar itu yang coba saya perbaiki kembali, karena
Sekarang ini saya lagi sibuk-sibuknya handle beberapa brand. Nah, tadi baru banget itu sebelum kesini saya ketemu sama salah satu owner travel yang luar biasa sekali. Dan dia minta untuk dihandlekan juga travelnya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan konten saya tentang perbaikan diri. Iya. Itu yang coba saya challenge diri saya di situ sih sekarang. Oke. Tapi kalau menurut kakak, bisa nggak sih kak di mix antar self improvement sama digital marketing ini? Itu gimana tuh kak? Nah dulunya itu ada guru saya namanya Pak Biandi, dan situ kan kiblat saya buat konten, dan situ saya semangat saya orang ini bisa, orang Sulawesi juga, kenapa saya tidak gitu kan. Dan memang kalau mau dibilang saya lebih tertariknya untuk buat kontennya memang di self improvement itu, karena memang idenya nggak ada habis-habisnya kalau bahas itu. Lalu kalau teman-teman yang sudah pernah tes Stephen itu bakalan tahu dia orangnya kayak gimana. Dan saya paham betul bahwa saya orang ini adalah feeling extrovert, dimana memang suka yang berbau tentang perbaikan diri, psikologi. Tapi di samping dari itu dia memang juga ahli di bidang kayak digital marketing, hitung-hitungan begitulah. Jadi ini challenge untuk diri saya. Tapi semenjak terjun di dunia content creator terus buat konten self improvement, kalau kita balik lagi flashback nih kak, kuliahnya kan kesehatan masyarakat. Itu pernah nggak sih kak ngontenin masalah seputar kesehatan masyarakat gitu? Betul sama sekali. Makanya sebenarnya ada quote yang mengatakan tuh salah jurusan bukan berarti sama masa depan. Itu saya setuju banget sih dengan quote itu. Karena saya melihat bahwa ada beberapa hikmah yang kemudian mengantarkan kita di suatu pada saat posisi tersebut itu bakalan ada hikmahnya kita bisa berada pada sekarang ini. Nah saya flashback kemarin tuh kenapa saya bisa ada di dunia kesehatan, kemudian selanjutnya dunia digital marketing. Itu kan ada satu sosok yang mengantarkan saya ke situ, dosen saya waktu itu. Karena mungkin belum ada di situ ya bahwa saya adalah seorang penulis juga. Jadi alhamdulillah saya ada 3 buku waktu kuliah saya tulis. Dari situ dikenal sama dosen saya bahwa ini penulis, punya akun banyak followersnya, hingga pada akhirnya menjelang wisuda saya udah di tag tuh sama salah satu dosen, nanti kalau sudah wisuda langsung ke perusahaan saya. Nah, di situ saya ketemu dengan dosen saya, dan setelah dari situ baru diajar semua tentang digital marketing. Bukan beliau tapi dikasih belajar, bukan di bangku perkuliahan tapi di workshop, bukan di Makassar tapi di Jawa gitu. Di Jawa, di Sumatera banyak banget. Oke. Nah dalam konteks digital marketing gimana sih kak caranya buat kita ini nentuin platform mana yang paling cocok buat bisnis kita? Nah kira-kira pertimbangannya apa aja? Nah sekarang sih sebenarnya kita nggak boleh fokus atau idealismenya itu ke salah satu platform, semuanya dihajar saja. Karena kalau dibilang platform mana, mungkin ada salah satu platform yang kita winningnya di situ. Akan tetapi kalau kita sudah winning di satu platform, let's say mungkin di Instagram ya. Nah kenapa tidak kita main juga di TikTok? Apalagi kalau dunia fashion, misalnya kita dunia fashion, skincare, atau yang lagi in di TikTok itu, ya memang mau tidak mau harus mainnya di situ karena bakal ketinggalan. Apalagi di food, misalnya food and beverage, ekonomi kayak gitu. Jadi jangan mengandalkan satu platform saja, akan tetapi memang dari masing-masing platform ini kan ada ciri khasnya. Kayak TikTok misalnya, dia ciri khasnya mungkin lebih ke video pendek. Sebenarnya Instagram juga ke situ, tapi saya melihat Instagram semakin kesini itu semakin mengeneralkan, dan kebanyakan memang anak-anak muda. Dan kalau mau ditanya platform yang mana yang bagus sekarang, itu sebenarnya ada plus minusnya. Kalau saya sendiri bisa menyimpulkan kalau Instagram itu kalau ingin membangun komunitas lah, engage kita dengan followers itu bagusnya di Instagram. Tapi kalau mau cepat kontennya viral itu di TikTok. Nah, asalkan kita konsisten begitu. Tapi kalau pada saat menciptakan community itu nggak bisa di TikTok karena kan orangnya random. TikTok, FYP ya kita nggak tahu siapa ini yang nonton semuanya, bisa jadi ada banyak bocil dan sebagainya. Kalau di Instagram itu sudah terukur semua. Kalau kita FYP, ada salah satu guru saya, influencer juga, content creator, dia mengatakan FYP di Instagram lebih bagus daripada FYP di TikTok karena community-nya terbangun. Gitu. Dan memang
gila-gilaan sih kalau kita sudah masuk FYP di Instagram itu followersnya gila-gilaan, ininya follow banyak. Gitu. Nah kalau di TikTok kan tadi kakak bilang perlu konsisten kan? Perlu konsisten. Itu definisi konsisten itu gimana sih kak? Maksudnya tiap hari posting atau kayak tiap minggu atau tiap bulannya itu gimana tuh? Kalau guru saya mengatakan harus tiap hari dan harus jangan konten random. Hari ini kita bahas tentang rumah tangga, besok kita bahas tentang bisnis, besoknya lagi bahas tentang edukasi tentang pendidikan. Itu kan random. Orang nggak tahu ini orang akun ini fokusnya apa, sehingga algoritmanya itu tidak bagus dari sisi akunnya kita. Nah beda dengan akun yang misalnya dari awal dia bahas tentang digital marketing seterusnya, ada kalanya dia bakalan kena maksudnya kontennya itu bakal meledak kayak gitu. Mungkin dari 3 detik pertama itu ada yang menarik. Makanya sebenarnya PR besarnya kalau di TikTok itu konsisten, 1 kali posting dalam 1 hari minimal. Bahkan guru saya itu 3 kali posting dalam 1 hari, karena yang dikejar itu adalah FYP-nya. Dan harus konsisten dalam 1 niche. Niche itu kategori. Misalnya suka fashion, ya bahaslah fashion. Suka tentang makanan, bahaslah makanan. Jangan semuanya dicampur aja. Oke kak. Nah menurut kakak di tengah persaingan dunia bisnis digital, cara buat mengidentifikasi dan menargetkan audiens yang cocok buat klien kakak itu gimana kak? Nah apakah perlu riset yang mendalam, terus perlu pelajarin algoritma yang kakak sebut tadi, atau apa nih kak kalau boleh tahu? Nah sebenarnya untuk riset audiens itu sudah gampang banget kalau mengandalkan sosial media top saja. Kan tetapi kalau mengandalkan sosial media itu artinya audiensnya itu bisa jadi hanya audiens yang berkunjung kepo saja gitu. Nah kalau biasanya klien saya sarankan, yang saya sarankan ke klien itu adalah riset audiens itu by purchase, orang yang sudah pernah beli. Jadi silakan di riset audiensnya atau customernya lewat dari situ. Namanya misalnya siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa, kemudian penghasilannya berapa, dan lain sebagainya. Nah, itu yang di riset, bukan dari sosial medianya. Nah, mungkin kalau sosial media itu bagus di riset juga, tapi hanya sekedar awareness-nya tok saja. Hanya sekedar kayak tahunya tok saja. Tapi kalau untuk purchase atau pembelian, salesnya itu lebih kepada audiens yang sudah pernah beli. Gitu. Jadi kalau memang sebenarnya itu kan Instagram, Facebook, TikTok itu namanya wadah atau sosial media untuk mencarikan kita traffic. Traffic itu kemudian diarahkan untuk ke WhatsApp untuk berbelanja, untuk beli. Nah hasil dari berbelanjanya inilah yang kita riset supaya nanti kita bisa arahkan ke Instagram. Carikan ternyata ada loh Rahman di Instagram yang lain, misalnya Rahman lain di Instagram kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih kak, sekarang kan di TikTok nih kak, banyak perusahaan-perusahaan itu tipe konten mereka humor. Kalau kakak sendiri tipenya apa? Yang humor atau gimana serius gitu kak? Nah kalau di TikTok itu saya belum terlalu main di situ, karena saya fokus saja ke Instagram saat itu, karena saya merasa bahwa saya masih perlu banyak belajar di TikTok gitu. Nah kalau mau dibilang konten-konten yang lagi naik di TikTok itu bukan hanya sekedar humor sih. Itu mungkin humor karena kita sering buka konten itu. Karena pada TikTok itu apa yang sering kita buka, coba buka game, itu bakal muncul game-game terus gitu kan. Humor, hal sedih, berbagi dan sebagainya. Intinya di TikTok itu bagaimana kita bisa membuat konten yang memunculkan ekspresi, tertawa, sedih, bahagia, tersemangat, termotivasi, kayak gitu deh, yang touching lah. Jadi kalau humor nggak semua humor itu masuk di TikTok. Banyak kok konten-konten yang kayak konten-konten berbagi. Kalau FYP saya sih kebanyakan konten-konten kayak berbagi begitu. Dan saya suka konten-konten hal yang seperti itu. Oke. Nah katanya kakak juga punya agensi digital sendiri ya kak? Kalau nggak salah namanya Marketingkan Kebaikan. Nah alasan dibalik adanya Marketingkan Kebaikan ini apa sih kak tujuan didirikannya? Oke, sebenarnya agensi saya ini sudah selesai. Sudah saya selesaikan karena mungkin beberapa pertimbangan kemarin. Kemudian saya bersama 3 teman saya itu
masing-masing sudah sibuk ya. Jadi akhirnya saya katakan ya sudah, kita selesaikan saja. Dan ini juga pesan untuk teman-teman semua bahwa membangun bisnis itu bareng teman-teman itu bukan perkara yang mudah. Iya, benar. Itu sangat sulit karena kita tidak tahu isi hati seseorang kan. Mungkin kita mengatakan temanku gini kan, kita tidak tahu ketika kita berteman, beda kan teman yang aku bawa gitu, dengan teman yang ketika sudah masuk di ranah bisnis. Saya punya teman kalau buku bawa itu asik sekali. Dan pas diajak berbisnis kok nggak ketemu. Kayak gitu. Jadi beda. Ada teman yang asik diajak bisnis, ada teman yang dia asik untuk have fun saja. Kayak gitu. Makanya perlu teman-teman pertimbangkan ini membangun bisnisnya itu dengan siapa. Kalau memang mau berserikat atau bersama-sama. Nah, sekarang ini akhirnya saya selesaikan tingkat kebaikan ini karena saya rasa bahwa saya juga perlu belajar banyak tentang leadership karena saya merasa bahwa leadership saya masih kurang. Kalau marketing oke lah, marketing dan lain sebagainya, tapi leadership saya orang yang tidak enakan. Untuk seluruh, apalagi dengan posisi yang sama, dengan punya nilai saham yang sama, ketika disuruh A, B, C, dan D, dan dia tidak kerjakan, saya sudah aduh, caranya. Padahal kan harusnya saya leader, harusnya saya didengarkan. Iya, tapi benar. kita tidak tahu bagaimana penangkapan seseorang yang mungkin mengatakan kan posisi kita sama-sama punya saham sekian gitu kan. Itu jatuhnya kemarin saya dari sisi itunya. Makanya kita selesaikan. Kemudian pada ini saya buat perusahaan digital kembali, jasa di bidang training sama consulting, namanya Amazing Insight. Nah, disinilah saya ajak beberapa teman yang menurut saya bisa saya handle lah, seperti itu. Dan saya mencoba untuk mengambil orang-orang yang memang di bawah aku dari segi umur. Karena saya ini kalau di atas kok minta susah, sudah berapa tahun di atas untuk diarahkan agak susah. Saya orangnya tidak enakan. Oke. Kalau misalkan nih Kak, untuk rekrut orang-orang di bawah umur itu, kalau menurut Kakak rekrut mereka harus sesuai kemampuannya udah di atas rata-rata atau yang mau belajar juga direkrut gitu? Nah, kalau dari Kakak sendiri. Sekarang saya lihat di sini bukan hanya sekedar experience ya, dan rata-rata yang saya rekrut adalah orang-orang baru. Yang saya lihat benar semangatnya dia mau belajar, mau berproses. Nah, rekrutnya itu pun tidak langsung ujuk-ujuk saya masukkan, ada kayak semacam kurang lebih sebulan saya tes dulu ya, bagaimana si anak ini kalau memang mau ya ayo kita lanjut. Karena saya kasih beberapa challenge dulu, misalnya untuk handle satu project nih. Rizky saya kasih kemarin untuk handle satu project, namanya itu Amazing Meta Academy. Alhamdulillah bagus cara untuk manage semua. Jadi juga kita lanjut kayak gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk sih kalau saya, apalagi karena adanya pengalaman gagal kemarin itu yang membuat saya untuk lebih memfilter kembali, untuk lebih apalagi ya. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang tidak ingin menceritakan bagaimana jatuh bangunnya. Kalau saya sendiri sih, saya mau ceritakan supaya itu menjadi pengalaman juga. Iya, benar-benar. Mungkin melihat sosok Ahmad seperti ini, di luarnya seperti ini penampakannya sukses dan tidak, itu ada berdarah-darahnya juga di belakang. Jadi saya juga pernah handle satu klien yang menurutku itu saya gagal di situ, daripada ini saya perbaiki. Dan sempat saya ada di suatu posisi saya tidak mau ngapa-ngapain, ada stuck di sisi itu karena saya merasa bahwa Ahmad ini gagal kayak gitu. Jadi saya merasa di bulan-bulan Juli, Agustus sampai sekarang pun sebenarnya masih ada rasa-rasa itu. Dan job yang berdatangan itu banyak sekali, panggil ini, handle ini, saya merasa aduh, ya sampai saya mengecewakan lagi. Dan saya orang nggak enakan, orang kecewa, pas ketemu nggak saling sapa, itu yang buat saya tuh bagaimana supaya ini lebih tertata lagi lah. Tapi untuk sekarang terus ke depannya Kak, ada semangat nggak sih untuk kembali memulai lagi atau gimana? Masih di cas. Nah sekarang ini kan saya lagi bersama guru saya untuk menghandle salah satu proyek itu prakerja dari pemerintahan. Saya diajak, alhamdulillahnya di situ saya diajak dan saya senang sekali karena di situ saya belajar kembali sebagai asisten tenaga pelajar. Saya menghandle salah satu ya di situ salah satu LPK lah namanya. Itu untuk mengajar dengan orang-orang random dan orang-orang tua. Saya lihat Masya Allah ini semangat belajarnya luar biasa sekali, dia sambil bekerja, sambil gendong anak. Dan jadi saya termotivasi kembali, ini orang saja semangat belajar, kata saya yang mungkin banyak di waktu luangnya tuh
begitu. Kemudian saya mungkin diberikan beberapa amanah ilmu, ya karena tidak saya bangkit kembali gitu. Apalagi setelah saya selesaikan marketing kebijakan kemarin, itu saya rasa aduh kayaknya saya banyak kesalahan di sini. Apalagi kan menghandle klien itu nggak mudah ya. Ada nama yang dipertanyakan. Apalagi yang orang yang kenal marketing kebaikan itu adalah saya. Makanya ketika ini nggak jalan, nggak saya perbaiki kembali personal brand saya, jadinya buruk. Saya nggak lebih ke personal brand sih, tapi bagaimana silaturahim saya dengan Iya, benar. kurang baik. Oh. Jadi itu yang coba saya perbaiki kembali. Makanya saya kasih tahu ke Rizky apa bagusnya kita lakukan ini supaya kita memperbaiki kembali silaturahim dengan bisnis owner yang mungkin kemarin tanda kutip yang mungkin tidak disampaikan kekecewaannya, tapi bagaimana kita datang ke mereka untuk minta maaf atau apalah, kasih semacam free training atau free pengelolaan jasa sosial media ke mereka. Tidak apa-apa kita rugi di awal daripada kan seterusnya kemudian direkomendasikan nggak usah di sini deh karena nggak bagus di kemarin. Itulah kurang lebih bahasanya. Tapi kalau di marketing kan kebaikan kemarin itu berapa tahun? Berarti 2 tahun. Oh iya. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau dibilang gagal nggak juga karena ada beberapa klien yang akhirnya scale up bisnisnya dari bukan. Iya benar-benar. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, boleh dong Kak di-share tips and triknya buat meningkatin brand awareness lewat konten digital untuk para citizen yang lagi coba mulai bisnis baru nih Kak? Oke, baik. Nah, untuk teman-teman di luar sana, apalagi yang masih UMKM, yang startup, maksudnya dia juga single factor, dia semua bagian produksi, marketing, kurir dan sebagainya. Nah, untuk meningkatkan brand awareness itu memang bertahap ya, jadi tidak langsung kita dikenal sama publik. Makanya perlu yang namanya konsisten untuk kita main di dunia sosial media. Apalagi sekarang teman-teman sudah banyak sekali tempat-tempat belajar yang harusnya kita tempati untuk belajar, entah itu di TikTok, Reels, di YouTube, kemudian di tempat yang lain. Karena sekarang ini alhamdulillah setelah pandemi itu kemudian muncul beberapa kelas-kelas yang bisa teman-teman akses. Apalagi sekarang sudah dibuka untuk teman-teman yang ingin ikut prakerja. Nah, itu boleh teman-teman tempatkan di situ. Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang brand awareness itu kan nanti dalam jangka untuk meningkatkan omset, dan ini tidak maksudnya membutuhkan waktu yang lama, bukan hanya sekedar 1 bulan 2 bulan kalau saya sangat lama, dan ini sangat bertahap. Oleh itu teman-teman silakan bersabar dengan prosesnya, karena memang berbisnis itu seperti merawat anak sendiri, harus bagaimana marketingnya, bagaimana produksinya, bagaimana menghandle karyawan, pokoknya bagaimana semuanya, dan itu tidak ada yang langsung bisa, jadi harus dari step by step. Dan yang terakhir untuk teman-teman semua, bahwa mungkin apa yang kita ketahui hari ini itu berguna untuk hari ini dan kedepannya, tapi yang namanya dunia digital itu sangat dinamis. Olehnya itu teman-teman semua jangan berpuas diri dengan ilmu yang dimiliki. Bisa jadi saya mengatakan strategi ini yang bagus, akan tetapi mungkin besok, lusa atau 1 bulan kemudian itu sudah tidak works lagi. Makanya tetap upgrade ilmunya, jangan berpuas diri dengan keadaan sekarang, dan tetaplah semangat berbisnis. Oke, baik Kak, terima kasih Kak atas ilmunya yang kurang lebih hampir 1 jam ya Kak kita ngobrolnya. Gak kerasa banget ya teman-teman, soalnya isinya daging semua nih. Ya gak sih teman-teman citizen? Nah itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Rahman. So, stay tune di SI Podcast episode berikutnya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, and share podcast episode kali ini, dan jangan sampai ketinggalan untuk info-info menarik di media sosial kita yang tertera di bawah ini. Saya Diego Putri Buana, pamit undur diri. Goodbye.